semuanya. Wah. eh Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Ini buat pilih kartu ya. Energinya general, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja mungkin yang cocok. Dan energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa ya. Bisa energi kamu yang kebaca atau energi dia yang kamu fokuskan gitu ya. Dan bagi kalian yang mau personal reading untuk pembacaan energi pribadi ya, buat keperluan pribadi, hubungi aja kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya, oke? Ya, kembali ke tema video ini. Judulnya, cara dia kepoin kamu, memantau kamu dalam diam. Wah, diam-diam kepo. Nah, kita bakalan klarifikasi ya. Gimana sih cara dia kepoin kamu, mantau kamu, meskipun dia diam, membisu, pasif gitu ya. Kita bakalan klarifikasi. Aku udah siapkan 3 pilihan kartu, kamu pilih aja sesuai kata hatimu ya, sesuai intuisimu. Dan aku nggak pakai indikator, jadi kartunya sama, cuma isinya beda ya. Saran aku nonton aja semua isi pile kartu, semua pilihan kartu, karena ini kan pembacaannya general, jadi energimu bisa aja random, bisa ngacak di beberapa kartu, bahkan yang bukan kamu pilih, kayak gitu. Oke, ini guys, pilihan pertama. Oke, pilihan kedua. Dan pilihan ketiga. Ya, silakan dipilih ya. Bagi yang butuh waktu lebih lama buat milih, pause video ini. Oke, yang udah ready, yang udah siap, kita bahas dari ini, file 1, lalu ke file 2, kemudian ke file 3. Gitu ya. Oke, langsung aja. Ini aku simpan dulu. Oke. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama, yang kartu ini ya. Ini dia isinya. Ada kata-kata tentang I honor how I want to feel. Saya sangat menghargai ya, mengapresiasi bagaimana saya ingin merasakan sesuatu, merasakan cinta, ya anything lah ya. Jadi yang di-link sama kamu ini ya, dia sebenarnya bersyukur bisa merasakan feeling ke kamu, dan aku ngerasa kamu begitu. Kalian sama-sama merasakan feeling yang kuat dan benar-benar bikin kalian bahagia, kayak gitu. Grateful banget gitu ya, kayak bersyukur banget bisa merasakan feeling satu sama lain, kayak gitu. Kita lihat tarotnya ya, orangnya dulu. Oke, ini dia. Ada 4 of Wands. Wow. Oke, di sebelah sini. Kemudian ada 5 of Wands. Oke. The Hangman. 6 of Swords. The Fool. Kemudian ada 7 of Cups. 6 of Wands. 2 of Pentacles. Ace of Pentacles. Ace of Cups. Oke. Ya. Zodiaknya dulu ya.
di sini tuh yang kuat energi Pisces sama Cancer. Wah, itu yang kuat. Ada juga beberapa energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Water sign juga ada ya, berarti Scorpio juga ada. Capricorn, Taurus, Virgo ada. Earth sign ya, gitu. Berarti lengkap. Tapi yang kuat itu Pisces sama Cancer. Ya. Ini orang sudah terpisah mungkin sama kamu ya. Beda kota kah? Beda negara mungkin? Atau memang kalian jaga jarak? Ya. Lagi terpisah kayak gitu. Terus aku ngerasa orang ini yang menarik diri atau kayak jaga jarak banget sama kamu. Kayak ada konflik batin gitu. Kayak ada inner konflik di antara kalian berdua. Aku ngerasa ya, menurut dia, kamu tuh deket sama orang lain juga. Jadi dia ngerasa dia punya saingan. Dia ngerasa kamu tuh ada orang lain, dia jadi berpikir berkompetisi sama orang lain. Nah, karena dia tidak mau cari masalah, tidak mau gimana-gimana ya, dia mudah menyerah gitu. Dia jaga jarak sama kamu. Kayak gitu. Dan aku ngerasa kenapa dia mudah menyerah, karena banyak yang suka sama dia gitu. Ini orang cakep kayaknya ya. Cakep, terus ya kayaknya memang banyak yang suka sama dia karena fisik mungkin ya. Coba kalau mereka udah tahu sifatnya. Ya gimana gitu kan. Jadi banyak yang suka sama dia mungkin karena fisik, dia cakep. Nah, karena dia ngerasa banyak orang yang suka dengan dia, ya dia ngerasa ngapain gue perjuangin lo, toh juga masih banyak yang mau sama gue. Ngapain gue buang-buang energi ke lo kalau orang lain banyak yang mau sama gue. Nah, akhirnya ya gitu, dia gampang jaga jarak, dia gak mau perjuangin kamu gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa dia tuh bisa move on karena dia punya banyak pilihan, ada orang lain yang mau sama dia. Bisa temennya, sahabatnya, atau siapapun, dia ngerasa banyak yang mau sama dia. Kayak gitu. Tapi setelah separation itu, setelah terpisah, dia ngerasa kok gue nggak lupa-lupa sama lo kayak gitu. Kok gue makin cinta ya sama lo. Dia ngerasa gitu, aneh yang dia rasa. Kenapa kita udah nggak bersama, udah benar-benar nggak berhubungan, nggak bicara gitu, terus gue udah sama orang lain, lo sama orang lain, kok cinta gue makin dalam sama lo. Nah, dia ngerasa gitu. Tapi ternyata di sini yang aku lihat ya, ini tuh ada memang di antara kalian yang ini punya koneksi twin flame sama dia gitu. Jadi kalau twin flame itu ya, kita berusaha menarik diri atau berusaha mengalihkan pikiran bersama orang lain, itu juga sulit lupa dengan twin flame kita. Sebenarnya begitu kan. Nah, itulah yang terjadi di antara kamu sama dia. Kayak gitu. So, ketika orang ini mau lepas dari kamu karena dia ngerasa kamu tuh sulit banget, bisa memang kalian itu ada yang beda gitu kan, atau dia tuh nggak mau berjuang buat kamu, dia nggak mau buang-buang tenaga bersaing sama orang lain, terus dia nyerah, tapi energi dia balik lagi ke kamu, kayak gitu. Dan aku ngerasa kamu pun kayak gitu. Kamu ngerasa nggak bahagia mungkin sama orang lain, jadi kalian berdua itu hanya memaksakan diri aja berhubungan sama orang lain. Ngerasa kalau
berhubungan sama orang lain itu bisa move on, tapi ternyata nggak bisa lupa karena ada twin flame connection gitu. Jadi ya dia sekarang energinya balik lagi ke kamu, dia mau cari tahu lagi tentang kamu, dia kepoin kamu sekarang gitu. Kita lihat cara dia kepoin kamu. Oke. Ini ada kartu Nine of Wands. Oke. Kemudian ada kartu Page of Pentacles. Lalu ada Seven of Swords. Queen of Wands. Ten of Kalikas. Oke. Page of Swords. Wow. Oke, Wheel of Fortune. The Chariot. The Emperor. Justice. Wah, ini dia. Oke, cara dia kepoin kamu ya, memantau kamu dalam diamnya. Kan orang ini yang dealing sama kamu nih ya, ini orangnya gengsian. Udah jelas lah dia tuh pasif. Kalau teringat sama kamu lagi juga dia pasif. Dia lebih mementingkan gengsinya, mempertahankan gengsinya supaya nggak jatuh harga dirinya gitu. Gengsi banget ya, tinggi banget gengsinya kayak tiang listrik. Bentar ke sambar petir baru tahu rasa ya. Oke, cara dia kepoin kamu ya. Sudah pastilah dia lihat media sosial kamu, kakak. Dia stalkingin kamu dari pagi ke malam, malam ke pagi. Baru bangun tidur, udah bukain media sosial kamu. Mau tidur apa lagi? Ditatap tuh foto-foto kamu di media sosial. Karena dia rindu. Ini kalian udah lama yang terpisah ya. Ada yang berbulan-bulan nih, ada yang udah tahunan. Jadi menggebu-gebu banget gitu rindunya dia sama kamu. Jadi dia buka media sosial kamu, dia stalkingin kamu terus. Dan aku ngerasa ya, ini orang gengsian parah. Parah banget gengsinya ya. Kayak gitu aku lihat. Jadi dia kalau nggak bisa nerobos akun kamu nih ya, dia bisa loh kayak bener-bener niat banget gitu bikin akun palsu, fake account, supaya bisa ngelihat aktivitas kamu di media sosial, supaya bisa follow kamu mungkin, supaya bisa nge-add kamu, supaya bisa ngelihat story kamu. Nah, dia kerjanya rapi nih, rapi banget. Terus dia tuh kayak apa ya, sengaja mungkin beli followers untuk akun palsunya supaya nggak kelihatan banget kalau akunnya tuh fake, palsu. Karena kan kalau kita ngelihat ada akun yang minta pertemanan sama kita atau follow kita, terus kita lihat followersnya dikit, kan kita curiga nih itu fake account. Nah, dia tuh pinter banget, dia kayak sengaja aja beli followers supaya nggak kelihatan kalau itu akun palsu. Jadi ya dia bisa nerobos kamu, meskipun kamu jaga privasi kamu juga, ya dia terobos. Dia follow kamu, terus kamu ngelihat ini kayaknya akun yang memang mau berteman, jadi kamu terima aja gitu. Atau bahkan dia ini niat banget bikin akun all shop. Nah, bikin akun online shop atau akun apalah ya yang nggak mencurigakan, supaya kamu bisa nerima follow-nya dia atau nerima pertemanannya dia. Nah, ketika kamu udah nerima itu ya dia happy gitu, karena bisa ngeliat aktivitas kamu terus di medsos,
terutama story kamu, kayak gitu. Wah, bener banget ini orangnya, gengsinya parah banget sih yang aku lihat. Terus aku ngerasa ya, ini orang susah banget gitu nurunin gengsinya, nggak tahu kenapa ya. Apa udah mendarah daging gitu ya? Kayak udah mendarah daging banget lagi dia. Dan gini juga, kan ada cerita tentang orang ketiga ya di sini. Dia ngerasa kamu tuh ada orang lain ya, atau vice versa. Nah, dia tuh mau kepoin kamu terus di medsos untuk memastikan kamu tuh beneran gak sih masih sama pasangan kamu, kayak gitu. Dan ternyata mungkin kamu gak terlalu expose foto-foto kamu sama pasangan, atau memang kamu tuh lagi bermasalah sama pasangan kamu, atau memang udah pisah sama pasangan kamu, tapi kamu nggak expose gitu ya, kamu nggak publish kalau kamu tuh ada masalah atau memang udah pisah sama pasangan. Nah, dia kayak ada rasa ingin tahunya tentang kamu soal itu. Jadi dia kepoin tuh kamu di media sosial. Dia ngeliat-liat feed Instagram kamu kah atau galeri Facebook kamu. Pokoknya ya foto-foto kamu. Dia ngelihat kayak, kok kamu nggak posting foto sama pasangan kamu? Kok foto pasangan kamu udah kamu hapus? Foto kalian kok udah nggak ada lagi? Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, dia kayak gitu loh Kak. Jadi dia tuh ngerasa kamu kayaknya udah nggak sama pasangan kamu begitu. Terus dia scroll galeri kamu, ternyata masih ada satu foto kamu atau beberapa foto kamu sama pasangan kamu. Nah, overthinking dia ngerasa kayak kamu udah hapus foto sama pasangan, tapi kok masih ada foto kamu sama pasangan, tersisa satu atau dua kayak gitu. Nah, galau dia ngerasa kayak kayaknya gue belum yakin deh, lo tuh gimana sih statusnya sama pasangan lo? Kalau lo memang gak sama pasangan lo lagi, biar gue dateng. Dia ngerasa gitu Kak ya. Bahkan dia ini sampai kepoin medsosnya pasangan kamu loh. Kalau pasangan kamu punya medsos ya, dia kepoin tuh. Dia tahu misalnya nama pasangan kamu siapa, dia searching. Nah, dia buka nih akun pasangan kamu. Ternyata masih ada indikasi kalau pasangan kamu ini masih bersama kamu. Misalnya foto profil dia, pasangan kamu, atau bionya pasangan kamu tuh masih ada terkait sama kamu. Nah, makin galau. Dia kayak ngerasa sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kamu tuh gimana sih sama pasangan kamu? Kalau memang gak barengan, kok masih ada foto kalian? Terus kenapa foto-foto kamu sama dia udah pada kamu hapus? Kamu tuh sebenarnya gimana statusnya? Nah, overthinking dianya. Jadi ya lucu sih, lucu banget gitu. Ya begitulah, dia tuh kayak orang yang berhadapan dengan dirinya sendiri, karena ini twin flame ya, pasangan mirror. Kalau dia orang yang misterius, sekarang kamu yang misterius menurut dia. Jadi dia kayak bercermin nih, ih kok lo kayak gue banget ya, misterius banget, lo tuh kayak gak bisa ditebak, bahkan privacy lo itu kayak susah banget gue jangkau. Nah, dia kayak bertanya-tanya terus dalam hatinya, karena dia ngerasa bingung gitu ya, bingung banget. Kalau memang kamu udah nggak sama orang lain, kenapa masih ada foto kamu sama pasangan kamu? Tapi feeling aku kamu nggak sama yang lain lagi deh. Kayaknya kamu bermasalah deh sama pasangan kamu. Buktinya foto-foto kamu lebih banyak foto kamu sendiri daripada sama pasangan kamu. Terus ini gimana? Kebenarannya gimana? Nah, dia overthinking loh. Jadi stalkingan dia di medsos kamu tuh kayak nggak memberi jawaban yang pasti buat dia, kayak gitu. Dia kayak benar-benar belum yakin kamu tuh sebenarnya gimana, bagaimana status kamu sama orang lain gitu. Kalau kalian masih bersama,
Kenapa kamu hapus foto-foto kamu sama pasangan kamu? Terus kalau kalian memang bermasalah atau kamu nggak sama pasangan kamu lagi, kenapa masih ada tersisa satu foto atau dua foto sama pasangan kamu? Nah, overthinking dia, Kak. Ya, begitulah. Dia terjebak sendiri oleh rasa gengsinya itu. Jadi dia nggak menemukan apa yang dia cari, gitu. Dia lagi mikir nih. Dia mikir banget. Dia kayak nganalisis sesuatu yang sulit banget dia tebak. Kayak gitu. Oke, terus aku sih ngerasa ya, eh kalaupun misalnya dia nggak nemu jawaban yang dia mau, dia stalkingin orang-orang yang berkaitan dengan kamu juga. Misalnya nih, dia tahu kamu tuh punya saudara namanya ini kah. Dia tahu kamu tuh punya temen deket yang sering komen-komen di postingan kamu, atau saudara kamu yang komen-komen di postingan kamu. Dia kepoin tuh akun-akun saudara kamu atau teman kamu, ya. Begitu. Dia pengen cari tahu kamu tuh gimana sebenarnya sekarang. Apa kamu beneran udah sendiri atau gimana? Ya, dikepoin semuanya. Jadi dia bener-bener memantau kamu dalam diamnya, dalam gengsinya. Tapi dia nggak nemu jawaban yang dia mau, gitu. Oke ya, aku rasa ini aja PR1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next ya. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2 kartu ini. Isinya obstacles are detours in the right direction. Jadi ini tentang rintangan-rintangan itu pada akhirnya membawa kita ke arah yang benar. Ya, banyak rintangan di hubungan kalian. Mungkin ada on off-nya, ya kan? Nyala redup, kayak hantu. Tapi seperti ada harapan, ada arah yang benar, tujuan yang ada dalam hubungan ini sebenarnya memang ada, gitu. Terutama arah kebaikan ya. Tuh, kita lihat dulu orangnya. Oke. The Lovers, wow. Ya. The Hermit. Oke. Kemudian ada Seven of Wands. Lalu King of Cups. Page of Cups. Wow. Kemudian ada nih Five of Swords, Death, Eight of Pentacles, Knight of Wands, Ten of Wands. Oke, zodiaknya dulu ya, Kak. Di sini yang dominan ya energinya, energi Gemini, Virgo, oke. Lalu yang kuat Scorpio, gitu. Ada juga energi lain yang tambahan itu kayak Pisces, Cancer, terus Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Capricorn, Taurus, gitu. Lengkap ya. Terus ini orang yang kepoin kamu nih, dalam diam memantau kamu. Ini orangnya sekarang pasif ya. Pasif banget. Dia tuh kayak ditelan bumi gitu loh.
nggak ada kabar, nggak update media sosial. Wah, dia bikin kamu penasaran, ya kan? Tapi pada akhirnya kamu tuh kayak udah nggak mau lagi penasaran sama dia. Soalnya aneh aja sih nih orang punya medsos tapi yang diupload fotonya satu, dua, kalau nggak tiga. Habis itu diarsip, arsip. Kalau nggak dihapus. Kalau gitu ngapain bikin medsos, kakak? Iya lucu. Oke. Terus ini nggak komunikasi sama kamu ya. Tidak ada komunikasi. Sudah lama tidak bertemu. Jadi kangen. Kangen banget ya. Dan aku ngerasa beberapa di sini punya spiritual connection ya. Ini bisa soulmate kamu, twin flame kamu, atau sekaligus dalam dua koneksi itu ada dengan dia. Maksudnya gini, kamu sama dia itu ada dua koneksi. Bisa memang soulmate, twin flame juga ya. Jadi complicated gitu. Dan orang ini benar-benar bikin kamu tuh kayak cari pencerahan terus, karena orang ini tuh pasif banget ya, malas update, pengennya dicari, bikin orang penasaran. Terus kamu tiba-tiba kayak dituntun oleh semesta untuk melihat tarot ya. Jadi kamu nggak kepo lagi sama dia di medsos, kamu sekarang lebih kepoin dia lewat tarot di YouTube. Wah. Jadi kayak video aku sebelumnya yang tentang koneksi kamu dan dia ya. Aku ada baca komennya lucu sih. Zaman sekarang nggak zaman lagi kepoin orang lewat media sosial ya. Sekarang nggak zaman lagi stalking di medsos, lebih bagus stalking di channel tarot. Wah keren tuh. Makasih ya yang udah komen kayak gitu. Jadi ya begitu, kamu kayak dituntun banget oleh semesta melihat video tarot, karena kamu tuh udah buntu, kamu nggak tahu info apa-apa tentang dia lagi, karena dia nggak update di media sosial. Jadi kamu dituntun oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa dan semesta untuk nonton video tarot. Nah, dari video tarot itulah kamu terbangun spiritualnya, kamu dapat pencerahan, kamu jadi bisa menggunakan kata hati kamu bisa merasakan intuisi yang begitu kuat dalam diri kamu, kayak gitu kan ya. Jadi kalau udah dapat pencerahan dari tarot itu rasanya lumayan lega, jadi nggak mau kepo-kepo lagi di medsos. Kayak gitu. Terus orang ini ya, ini tuh sebenarnya kemarin-kemarin dia tuh berpetualang sama kamu, kayak main-main gitu hubungannya, atau ini hubungan yang sekedar aja gitu, bisa kayak cuma teman atau rekan kerja atau rekan belajar. Jadi apa ya, sadar nggak sadar kalian itu sebenarnya sudah punya koneksi dari dulu. Ini koneksi kalian kuat banget ya, sampai sekarang nggak bicara, nggak ketemu juga kamu bisa ngerasain dia selalu ada di setiap langkah kamu. Bayangan dia selalu mengikuti kamu kemanapun kamu pergi, seperti mirror kamu gitu loh, ngikutin terus ya. Jadi kayak susah banget lupa sama dia. Dan orang ini pun seperti itu sama kamu, tapi dia mengalihkan pikirannya dengan sibuk kerja lah, sibuk studi lah. Nah dia ngalihkan itu semua, tapi tetap kayak nggak bisa, gue give up gitu. Tetap aja pikiran dia, hati dia mikirin kamu lagi, selalu ada kamu lagi, kamu aja yang ada di hari-hari dia. Sampai ini loh dianya kebingungan gitu, ini apaan sih kok gue inget terus sama lo gitu. Waktu gue kerja, belajar, waktu gue makan, waktu gue pup, waktu gue ngapain ya segala macam, dia tuh inget kamu aja. Kamu pun kayak gitu ya, spiritual connectionnya kuat banget di sini. Jadi ya mungkin kalian ngerasa hubungan kalian itu waktu itu tidak mungkin atau mustahil ya. Kalian ngerasa
ketika kalian deket kemarin, kalian berat banget ngelanjutin itu karena ini kayak impossible gitu, nggak mungkin. Bisa memang ada perbedaan atau eh, seperti ini loh, sama-sama gengsi. Jadi nggak ada yang mau ngaku cinta gitu. Kamu ngerasa dia cuek sama kamu, padahal kamu udah baper sama dia. Terus kamu kayak kecewa, kok orang ini nggak menghargai aku, padahal aku tuh punya rasa sama dia. Dia pun kayak apa ya, dia punya rasa sama kamu, cuma karena dia ini orangnya keras, dia tuh nggak bucin kayak kamu. Jadi dia tuh lebih kayak logika banget orangnya. So pada saat kamu menarik diri, melepaskan diri dari dia, dia kayak apaan sih nih orang kok pergi tiba-tiba gitu, nggak ada angin nggak ada hujan lo pergi ninggalin gue. Nah dia ngerasa kayak biasa aja, ya udahlah, mungkin lo ada kepentingan lain. Nah dia ngerasa gitu, tapi entah kenapa vibrasi dia balik lagi ke kamu. Setelah beberapa lama kalian terpisah, dia cari kamu, dia ada rasa ingin tahu lagi tentang kamu kayak gitu. Jadi ya ini orang kayak benar-benar nggak ngerti kok energi dia tuh muter-muter, dia berkelana kemana-mana, kok kayak gagal aja gitu sama semua orang. Ujungnya ya dia energinya ke kamu lagi gitu loh. Jadi muter gak jelas, ujungnya sama kamu, vibrasinya sama kamu lagi. Sekarang kita lihat ya cara dia kepoin kamu. Wow. Oke. Nih, strength. Oke. Lalu ada Six of Swords, Page of Wands, Nine of Kalikas, The Tower. Wah. Kemudian ada The Star. Oke. Ada Death. Ada The Magician. Wow. King of Kalikas, Four of Swords. Oke. Jadi kayak gini. Wah. Kan ini orang sekarang bahkan dari kemarin dari dulu nih orang pasif banget, jarang update, jarang expose di media sosial gitu kan. Nah kamu ngerasa capek banget ngadepin orang kayak gini. Dia tuh nggak ngasih info apa-apa di media sosial untuk kamu gitu. Akhirnya kamu nyerah, kamu give up. Itulah di saat kamu buntu, kamu kayak dituntun oleh semesta untuk buka video tarot. Tiba-tiba kamu udah terbangun nih spiritualnya. Nah setelah kamu rajin stalking channel tarot, kamu kan udah kayak malas aja gitu main medsos ya. Jadi kamu udah malas update juga kayak dia, kamu tuh pasif juga kayak dia sekarang. Nah dia tuh kecarian, dia kayak ngerasa kok kamu yang kemarin-kemarin tuh biasanya masih mau update, sekarang kok udah jarang ya, bahkan kamu udah lama banget nggak update. Dia kecarian kamu gitu, dia ngerasa kayak kamu misterius sekarang, kamu tuh kayak nggak ngasih info apa-apa tentang kehidupan kamu sekarang kayak gitu. Jadi ya begitulah kak ya. Terus dia triki-triki kamu mungkin
dia pancing kamu, dia coba-coba upload story di medsosnya. Nah, kamu ada ya di antara kalian yang nggak mau kepo, nggak mau buka storynya, kayak ya udah males lah gitu. Karena dia juga nggak menghargai kamu kan selama ini. Jadi ya kamu nggak mau kepoin dia. Bahkan ada nih yang udah pernah follow gitu, tapi dia nggak follow back kan, kejam banget coba. Ya udah unfollow aja lagi. Jadi kamu tuh kayak nggak mau lah kepo lagi sama dia, kan udah ada tarot, ngapain lagi ngepoin di medsos ya kan. Terus dia kayak aneh, kok nggak ada daftar nama kamu di storynya, bahkan akun palsu pun nggak ada gitu di daftar yang ngeliat storynya. Nah dia ngerasa kecarian, kok kamu nggak ada rasa ingin tahu gitu sama aku. Nah ya gagal triki-trikinya gitu. Terus dia coba posting, dia yang kemarin-kemarin tuh pasif banget, jarang update, tiba-tiba ngeposting sesuatu ya, entah karena sesuatu lah atau karena ada kepentingan dia upload. Dia juga berpikir nih, nggak apa-apa lah gue upload sekali-sekali, sekalian mancing kamu, mana tahu kamu ngelihat feed aku, ngelihat foto yang aku upload atau video yang aku upload. Nah dia lihat tuh, dia upload ya, terus dia pantau terus ya, dia pantau kira-kira ada nggak ya yang nge-like dari akun apa lah gitu, mana tahu itu kamu. Dia GR. Dia GR, mana tahu ada akun palsu yang nge-like postingan dia, dia langsung berpersepsi kalau itu kamu. Nah ternyata nggak ada. Ya gitulah. Terus beberapa nih ya dari kalian di-link sama orang yang ini tuh dia punya medsos, dibikin versi bisnis atau versi kreator gitu ya. Jadi kalau di Instagram kan ada tuh ya, bisa bikin blog pribadi, bisa bikin blogger atau apa ya sejenisnya lah, kategori-kategori di IG itu kan bisa ya, ada insight-nya kan. Kita bisa lihat insight untuk tahu analisis orang-orang yang kepoin postingan kita gitu kan. Nah pada saat dia upload sesuatu di medsos, dia yang pakai akun blog pribadi lah gitu ya, dia bisa lihat insight. Nah dia lihat insight gitu, terus dia lihat oh sekian orang yang lihat dari beranda gitu, atau sekian yang lihat dari profile. Nah dia seneng tuh ada yang ngelihat postingan dia dari profilnya, berarti dia kayak ada rasa, ih jangan-jangan kamu nih yang ngelihat postingan aku dari profil aku, kamu sengaja ya buka profil aku untuk melihat postingan aku. Wah aku tuh seneng. Dia ngerasa gitu, dia mancing kamu dengan hal seperti itu. Jadi ada rasa GR gitu kalau kamu yang ngelihat postingannya, tapi memang aku ngerasa ya itu kamu sih ya. Kamu kayaknya juga ngelihat postingan dia. Meskipun kamu nggak kepo-kepo banget sama dia, tapi kalau postingannya itu publik kan nggak ada salahnya dilihat gitu kan. Jadi ya mungkin kamu salah satu yang ada di insight yang ngelihat postingan dia dengan cara buka profilnya dia. Wah gitu dia mancing kamu kak. Terus ya ini ada beberapa juga ya, nggak semua. Dia ini suka nanya-nanya kamu sama orang yang punya indera keenam lah, orang pintar lah, orang yang punya intuisi kuat, orang yang punya feeling kuat. Nah dia kepoin kamu, dia tanya-tanyain kamu tuh gimana sekarang kabarnya, hidup kamu tuh gimana sekarang, soalnya kamu tuh nggak ada update apa-apa, aku tuh bingung cari info tentang kamu. Ya kayak gitulah ya. Lucu banget sih. Terus di sini aku juga ngelihat mungkin ada ya di antara kalian nih ya yang punya teman bersama, maksudnya kalian ada orang yang kalian kenal, kamu kenal orang itu, dia juga kenal orang itu. Nah mungkin dia cari-cari tahu tentang kamu juga sama orang itu. Bisa juga dia ini
kayak apa ya, eh, bisa banget gitu nerobos akun kalau misalnya akun kamu itu terlalu privacy banget gitu. Kan ada tuh ya, kalau kalian bikin akun privasi, terus kalian gak mau nerima siapapun yang nge-add kalian atau nge-follow kalian, ya dia kan kayak bingung gitu ya kalau kamu nggak nerima follow dari dia atau add dari dia, ya akhirnya mungkin dia cari cara untuk nerobos akun kamu. Bisa kayak, kan sekarang itu udah canggih ya, kita bisa cari tahu di internet gimana cara melihat postingan-postingan akun yang di private. Itu bisa sih, ada caranya kalau nggak salah ya. Terus ada juga yang di sini tuh nekat banget orangnya sampai ngesadap WhatsApp gitu ya. Sekarang juga ada kan jasa-jasa yang nawarin nyadap WhatsAppnya orang gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa dari kalian yang dealing sama orang kayak gitu. Ini orang nekat banget sih. Dia pakai jasa-jasa kayak gitu buat sadap WhatsApp kamu supaya tahu tentang kehidupan kamu. Jadi ya, makanya kalau kita ngerasa ada chat privacy di WhatsApp, mending cepet-cepet dihapus ya, atau di screenshot aja, disimpan di dokumen sendiri, di file sendiri gitu. Jangan terlalu lama disimpan di WhatsApp. Jadi kalau hal-hal privasi itu cepet aja dihapus di WhatsApp supaya nggak disadap, supaya privasi kita tetap terjaga gitu ya. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Ya, sekarang ke file 3, pilihan 3 ya. Kartu ini belakangnya, wah, the universe has my back. Alam semesta berpihak padaku. Alam semesta mendukung aku. Wah. Ini berarti udah didoakan banget mungkin ya. Pengen banget hubungan sama dia tuh berhasil. Kita lihat dulu orangnya ya. Ups. Belum beres. Oke. Knight of Cups. Yep. Two of Wands. Okay. Nine of Pentacles. King of Wands. The Moon. Wah, aku suka kartu The Moon nih. Soalnya aku Pisces. Kalau di tarot, kartu Pisces itu the moon ya, bulan. Queen of Cups, King of Pentacles, Three of Swords, wow. Wheel of Fortune, Ace of Swords, oke. Jadi energi yang kuat di sini ya Pisces ya. Pisces aja nih yang kuat di pile 3. Jadi yang energi tambahannya tuh yang lain ya, yang selain Pisces. Ini ada water sign juga, Cancer, Scorpio ya kan. Lalu ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Terus air sign ada ya, Aquarius, Gemini, Libra. Wow. So yang aku lihat ya, ini orang udah lama banget mendam perasaan sama kamu ya. Jadi kalau hubungan ini dulu tidak jelas, dia tuh sebenarnya udah sayang banget sama kamu dari dulu, cinta banget sama kamu. Dia ngelihat kamu tuh adalah sosok yang shining, bersinar. Jadi kalau ngelihat kamu tuh kayak silau banget. Saking bikin hari dia cerah ya.
Dia benar-benar suka, kagum, cinta, sayang sama kamu, komplit lah. Ada rasa obsesi juga ya. Dia suka ngehalu kadang sama kamu. Dia kayak berharap, lo tuh kok perfect banget ya. Gue suka gaya lo yang simple, ngomong lo yang beretitude, terus lo smart juga. Nah, dia suka sama kamu seperti itu. Dia kagum sampai dia jatuh hati banget sama kamu. Dan ya, dia ngehalu, dia halusinasi kayak suatu saat gue tuh pengen punya pasangan kayak lo. Gue pengen nikah dengan orang seperti lo. Nah, ini ya perasaannya dalam banget. Dalam banget. Jadi kamu tuh udah kayak sesuatu yang gak bisa dia lepaskan dari dalam dirinya. Bahkan ketika kalian terpisah pun karena konflik, atau karena orang ketiga, atau karena pihak lain, atau kayak kamu udah sama orang lain juga, tetap aja dia ngerasa cintanya buat kamu doang, kayak gitu. Bahkan ketika kamu sama orang lain, dia tetap berharap, dia ngerasa kayak Tuhan itu mempertemukan kalian memang karena kalian itu suatu saat bisa bersatu. Wah. Jadi ini orang hopeful gitu, dia berharap, dia benar-benar kayak ada rasa atau energi yang mendorong dia supaya yakin kalau hubungan ini suatu saat berhasil. Apalagi nih ada kartu the universe has my back. Jadi kayak semesta itu berpihak ke dia gitu. Itu yang dia yakini. Dan ini ada kartu wheel of fortune ya, kayak destiny, takdir. Dia percaya kalau takdir itu suatu saat bakalan menyatukan kalian. Nah, segitulah perasaannya yang dalam banget sama kamu, sampai harapan dia gak pernah habis-habis ke kamu, kayak gitu. Dan aku ngerasa ya, kamu ngelihat dia tuh kayak nggak punya perasaan yang gimana-gimana sama kamu. Kamu mungkin ngerasa, nih orang kayaknya nggak mungkin deh cinta ke gue, nggak mungkin deh dia masih setia buat gue gitu. Apalagi kalau kalian tuh udah terpisah gitu ya, bisa kayak memang ada perbedaan atau ada pihak yang menghalangi kalian, ada orang lain mungkin ya, itu bisa membuat kalian terpisah gitu ya. Tapi orang ini tetap loh fokus hidupnya itu banyak banget ke kamu. Dia fokus banget memantau kamu selalu, perkembangan kamu, kayak gitu. Dalam diamnya, dalam bisunya, dia pantau kamu terus. Ngeri kan? Ngeri banget sebenarnya. Hampir setiap saat kayaknya ya, kalau orang ini lagi gabut itu selalu kepoin kamu mulu di media sosial. Jadi kalau kalian udah terpisah ya, misalnya kalian udah gak barengan, ini orang lebih sering single sebenarnya, lebih sering jomblo. Kalaupun dia pernah dekat sama orang lain atau berhubungan sama orang lain, kayak main-main gitu. Seperti ini loh, singgah dulu sama si ini, singgah dulu sama si ini. Nah kayak gitu. Tapi tetap aja ujungnya dia lebih memilih single. Gue jomblo aja deh. Nah dia kayak udah males aja gitu, buang-buang waktu, buang-buang energi berhubungan sama orang lain. Jadi aku sih ngerasa dia ini sekarang lebih fokus sendiri gitu. Tapi tetap kepoin kamu, karena kamulah yang paling dia cintai. Wah. Jadi kalau kamu udah punya orang lain, dia nungguin kamu, dia nungguin kamu banget. Dia kayak rasa meskipun lo udah sama orang lain, gue percaya semesta bakalan buat lo balik lagi sama gue. Nah, setinggi itulah harapan dia, doa dia sama Tuhan. Dia tuh kayak apa ya, orang yang terkadang dia tuh mau patah semangat, tapi terkadang ada aja gitu energi dia untuk selalu semangat
nungguin kamu gitu. Beberapa memang ada spiritual connection juga ya di sini. Ini koneksi yang membuat dia itu terbangun jiwanya. Jadi menurut dia tuh kamu udah membawa kebaikan di hidup dia. Jadi dia sayang banget sama kamu. Dia nggak pernah nemu orang kayak kamu. Jadi dia mau kamu aja. Dia ngerasa gitu kak ya. So orang ini kayak yakin banget, selalu ada energi dalam dirinya ngeyakinin dia kalau suatu saat takdir bakalan mempersatukan kamu dan dia kayak gitu ya. Dia tetap kepoin kamu sampai sekarang, mantau kamu dari jauh. Kita lihat ya cara dia kepoin kamu. Oke. Kita lihat dulu isi kartunya ya. Ini Six of Pentacles. Nah, ini dia. Oke. Lalu ada Four of Kalikas. Five of Wands. Eight of Pentacles. Oke. King of Wands, Temperance, wow. Kemudian ada Two of Swords ya, Three of Pentacles, The Empress, oke, dan Seven of Kalikas ya. Jadi ini ada energi tentang gini loh, dia mungkin waktu itu sebelumnya dia menghindar sama kamu ya, apalagi kalau kamu udah punya orang lain gitu. Dia menghindar, dia nggak terima kamu memilih orang lain begitu. Jadi kalau kalian pernah berteman di medsos atau di WhatsApp, setiap ngelihat story kamu tuh dia gelisah, dia kayak apa ya, dia kepo sih sama kamu, pengen buka story kamu terus, cuma kayak gelisah aja gitu ngelihat story kamu, kayak ada perasaan jantungnya tuh deg-degan gitu setiap ngelihat kamu update story. Ya jadi kayak campur aduk perasaan dia ngerasa kayak udahlah ngapain lagi gue kepoin lo, kayaknya nggak ada faedahnya deh, gue juga gelisah banget ngeliat story lo, ya udahlah gue hapus akun aja. Akhirnya dia hapus akun, kamu diblokir. Iya kan, bye-bye, kita nggak temenan lagi di WhatsApp. Nah, terus ya begitu. Dia berkelana lah sama orang lain, ya, berkelana sama orang lain. Tapi ini loh, semesta kayak ngebalikin energinya, vibrasi dia ke kamu lagi. Jadi setelah dia tutup komunikasi sama kamu, dia kepoin lagi kamu di media sosial. Dia yang akhiri komunikasi, dia yang cari kamu lagi. Karena hidup dia stuck, dia ngerasa kayak, kok nggak ada kabar dari kamu tuh, kayak hampa ya hidup ini. Jadi kayak gitu lah pokoknya. Nah ternyata gini, dia tuh ngerasa kamu udah memberikan banyak hal baik ke hidup dia. Kamu udah ngelakuin hal-hal baik ke hidup dia. Jadi dia nggak bisa lupa sama kamu. Jadi dia tuh kayak sekarang udah mulai yakin kamu tuh seperti soulmate dia banget, belahan jiwanya. Ada koneksi twin flame-nya juga, karena ada beberapa sifat kalian yang sama sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya ini spiritual connection-nya complicated di antara kalian berdua. Jadi dia itu kayak percaya, dia yakin suatu saat semesta itu bakalan mentakdirkan kalian bersatu lagi, kayak gitu. Karena nih orang udah banyak banget up and down-nya ya. Dulu dia sempat deny, dia sempat nolak perasaannya ke kamu. Nah, habis itu dia kepoin kamu lagi karena perasaan itu muncul lagi. Udah, habis itu dia tutup komunikasi sama kamu, dia mau hilangin perasaannya. Udah,
muncul lagi perasaannya. Jadi ya udah banyak up and down yang dia jalanin. Nah sekarang dia udah mulai yakin nih, kayaknya ujungnya gue ke lo lagi deh, udahlah gue maunya lo aja. Nah dia ngerasa gitu kak. Jadi ya dia percaya aja gitu, kamu mau hidupnya gimana sekarang ya, dia yakin kalau semesta itu bakalan menyatukan kalian. Dia yakin ini nih, the universe has my back, semesta berpihak padaku. Dia yakin banget akan hal itu, dan setiap dia berdoa, dia selalu punya keyakinan, dia selalu yakin kalau doa-doa dia untuk kamu itu bakalan dijawab oleh Yang Maha Kuasa gitu. So ya, dia kepoin kamu dengan cara gini loh. Kalau dia udah tutup komunikasi kan dia agak gengsi gitu ya, munculin kontaknya lagi, buka blokiran pun dia gengsi. Jadi dia ngeliat-liat aktivitas kamu di WhatsApp dengan nomornya yang lain, mungkin dia ngecek-ngecek kamu online atau enggak, nomor kamu masih yang itu atau enggak. Terus dia mau ngeliat lasin kamu, terakhir dilihat kapan, ternyata kamu nggak pakai lasin. Ada ya di antara kalian yang nggak munculin lasin, jadi dia kayak ngerasa ini nomor kamu masih hidup nggak sih, kok lasinnya nggak ada. Ya begitulah, dia ngerasa kamu tuh seperti teka-teki bagi dia sekarang gitu ya. Terus ada juga di antara kalian yang punya mutual friends dengan dia, misalnya kayak di WhatsApp, mungkin kamu punya kontak saudaranya atau keluarganya, misalnya kamu punya kontak ibunya nih ya. Nah kayak gitulah ya, kalau kamu punya kontak ibunya, dia mau terkadang minjem HP mamanya, ngelihat kamu tuh ada update nggak, kamu bikin story nggak, ya sebagainya lah kayak gitu. Kepo dia selalu sama kamu. Terus terkadang dia tuh nekat aja gitu mau lihat story kamu di medsos dengan akun lain. Terus tiba-tiba setelah dia ngelihat story kamu, dia matiin akunnya biar nggak ketahuan kalau ada akun gelap yang ngelihat story kamu. Kan bisa gitu ya, kita buka story orang pakai akun palsu, habis itu kita matiin akun palsunya supaya nggak ketahuan. Yang penting udah tahu apa yang dibikin di story oleh kamu gitu. Ya begitulah pokoknya ya. Terus dia ini kan makin hari makin sayang sama kamu, makin cinta. Jadi sering banget dia itu nge-scroll ngeliat-lihat postingan kamu sampai bawah, sampai postingan yang terakhir pun dia lihat. Dia selalu berulang-ulang setiap hari dia lakukan itu. Dia lihat, dia terus foto kamu, caption kamu, terus kata-kata yang pernah kamu upload di media sosial dia baca-baca terus. Ya begitu, bener-bener cintanya kuat banget sama kamu. Jadi ya ngelihat aktivitas kamu di media sosial aja dia udah seneng gitu. Walaupun terkadang dia sedih kalian nggak barengan gitu, tapi ya dia tetap berharap. Dia tuh tetap berharap kamu tuh bakalan dikembalikan oleh semesta ke dia gitu. Jadi selama kalian separation nih ya, terpisah, dia lebih kayak fokus membangun masa depannya. Karena dia kayak punya planning, suatu saat kalau kalian dipersatukan, dia pengen memberikan yang terbaik buat kamu. Kayak gitu. Jadi ya ini orang punya planning juga yang bagus buat kamu. Dia udah sering doain kamu supaya kalian ditakdirkan bersama. Jadi ketika doanya dijawab oleh Yang Maha Kuasa, dia benar-benar udah ready, udah memperbaiki diri, udah memperbaiki masa depannya, membangun masa depannya, dan siap untuk serius sama kamu. Kayak gitu ya. Wah. Oke lah, aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.